Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Walladhi yahfazuna wa iyyakum min ahwali ahli ad-dalal wa fi'li al-juhal wa su'il ayyami wal layal. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua DKM beserta jajaran, juga yang terhormat kepada Bapak RW 09, juga yang terhormat semua hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tidak akan panjang lebar. Saya tidak akan panjang lebar karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan hari ini. Namun saya dari rumah datang ke sini tidak membawa tujuan membahas apapun, tidak. Saya enggak ada niatan mau bahas ini, mau bahas itu, enggak. Saya hanya ingin hadir peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin bersilaturahim. Adapun apa yang akan disampaikan saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan dalam ilmu agama, dalam keyakinan, namun saya serahkan kepada Allah dan saya berharap apa yang saya sampaikan mudah-mudahan yang dibutuhkan oleh Anda semuanya. Dan ternyata tadi pada saat saya duduk ada dua muqaddimah, ada dua sambutan. Dan dua sambutan ini arahnya lain dan berbeda, namun tujuannya tetap satu. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya mau bahas dan mau saya kupas daripada dua sambutan yang tadi, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Pertama, tadi Pak DKM kita sampaikan cerita tentang Nabi Muhammad SAW disusui oleh Thuwaibah. Tolong dicatat, perempuan yang menyusui Nabi Muhammad itu ada 8 perempuan. Sayyidatuna Aminah ibunda Nabi Muhammad, kemudian Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian ada lagi Halimah as-Sa'diyah, kemudian Atikah saja ada 3 yang menyusui Nabi Muhammad. Makanya pernah ada kejadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah singgah atau mampir ke rumah bibinya namanya Ummu Ma'bad. Mampir ke rumah bibinya namanya Ummu Ma'bad. Di rumah Ummu Ma'bad Nabi Muhammad dikasih makan. Beres makan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saat berkumur-kumur, Nabi Muhammad membuang kumurannya persis di depan pintu rumahnya Ummu Ma'bad. Subhanallah, Bapak Ibu tahu, Ummu Ma'bad sorenya biasa istirahat, tidur, paginya Ummu Ma'bad dikagetkan di tempat Nabi membuang air kumur-kumurnya. Di tempat itu tumbuh pohon yang wangi, buahnya lebat, warnanya hijau, dalamnya merah, rasanya lebih manis daripada madu. Ummu Ma'bad sampai bercerita, tidak ada orang lapar yang makan buah itu kecuali kenyang. Tidak ada yang haus makan buah itu terkecuali dia mendapatkan kesegaran. Dan tidak ada yang sakit memakan buah itu terkecuali dapat kesembuhan. Coba tengok ini Nabi Muhammad, ya, istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumur-kumurnya saja subhanallah itu bisa menjadi buah pohon dalam satu malam tinggi, berbuah lebat,
dan panen seketika itu. Dan pohon ini sayang 1000 sayang, usianya cuma belasan tahun, tidak sampai kepada kita saat ini. Dan pohon ini dikatakan pohon mubarak, pohon yang diberkahi, karena tumbuh dalam satu malam dan berbuah, sehingga pada saat pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan, pohon itu sudah mulai berkurang buahnya, sudah mulai duri berkeluar. Kemudian pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, dengan banyaknya dosa-dosa besar, pohon itu pun ikut tumbang dan mati, tidak tumbuh lagi sampai detik ini. Di situ menunjukkan alam ini berekspresi, mereka marah sebenarnya kalau banyaknya maksiat yang diperbuat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, coba tengok dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bala'u la yanzilu illa bi ma'siyatin wa la yurfa'u illa bi istighfarin. Tidak ada bala bencana diturunkan oleh Allah terkecuali karena banyaknya maksiat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak akan diangkat bala oleh Allah terkecuali dengan istighfarnya manusia kepada Allah. Jadi perbanyak istighfar para jamaah, minta ampun sama Allah. Mungkin di sini satu-satunya orang yang nggak pakai masker mungkin saya, bukan nantang para jamaah. Orang selalu berbicara yang pakai masker tuh, orang nggak pakai masker tuh sombong, nantang, bukan. Karena yang pakai masker jangan ngomongin kepada yang enggak jangan ngomongin kepada yang pakai. Udah jalan di relnya Allah sesuai aturan Allah. Allah lah yang maha menjaga segalanya. Makanya balik lagi kepada tauhid kita kepada Allah. Kalau imun harus ditingkatkan, maka iman jangan sampai dilemahkan. Ini banyak manusia imun meningkat, tenisan, bola basket, sujud, ruku nggak pernah mau. Jalan ke masjid gak pernah mau, istiqamah dengan Al-Quran gak pernah mau. Bagaimana dia mau mendapatkan perlindungan dari Allah? Sekalipun jutaan sebab engkau lakukan untuk mendapatkan perlindungan, sementara Allah tidak mau melindungi anda, tidak akan pernah anda teraman dari segala musibah. Anda akan terkena musibah. Tapi kalau sudah kun fayakun, Allah katakan engkau aman. Jangankan anda hidup di rumah saja, anda hidup di tempat yang paling rawan pun, di situ ada perlindungan Allah. Tidak akan ada satu makhluk Allah yang mampu menyentuh anda, karena Allah melindungi anda. Makanya dalam hal ini para jamaah, saya sangat setuju anda memakai protokol kesehatan. Saya sangat setuju demi Allah, dan saya tidak akan pernah berkata apa-apa. Cuman jangan sampai kayak sebagian orang, giliran ada rapat jauh-jauhan, beres rapat foto deket-deketan, kan repot. Saya di Cigombong, Pak Dede diundang sertijab, ada sertijab anu lah pokoknya, ada sertijab diundang, saya nggak hadir. Ustadz hadir nggak? Saya bilang hadir. Loh kenapa Ustadz nggak hadir? Nggak. Kenapa nggak hadir? Pengajian nggak boleh, kenapa sertijab boleh? Loh Ustadz kita jaga jarak, emang pengajian nggak jaga jarak? Loh Ustadz, saya bilang anda lihat, ente sertijab begitu, beres acara, ente pasti foto bareng. Akhirnya foto bareng, dempet-dempetan. Duduknya jarak-jarakan, habisnya dempet-dempetan. Nah ini maksudnya apa para jamaah? Ayo, anda lakukanlah segala asbab yang menyebabkan anda semuanya aman dari penyakit, dari musibah, dari wabah. Jalankan, karena instruksi itu bukan instruksi dari orang bodoh, dari orang berpengalaman, dari orang punya ilmu. Namun ingat, jangan anda terfokus hal itu semata, sementara anda melupakan sujud anda kepada Allah. Artinya permohonan doa anda yang terbaik kepada Allah agar aman dari wabah, terutama COVID-19. Tapi saya tidak mau bahas ke arah itu. Ini yang menariknya. Yang menariknya bapak-bapak, ibu-ibu, cerita yang kedua tadi. Ini cerita yang kedua, Pak Dede, saya tambahin sedikit, mohon izin. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abbas radhiyallahu taala anhu, pamannya Nabi Muhammad. Jadi Abbas ini punya cerita.
cerita mimpinya beliau tentang Abu Lahab. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah tahu Abu Lahab, di dalam Al-Quran sudah jelas. Yuk kita baca bareng-bareng suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bapak-bapak hafal suratnya. Udah dinas betul-betul sama Allah, Abi Lahab ini ahli neraka. Hanya saja beliau dimimpikan oleh Sayyidina Abbas, Abu Lahab ini hari Senin dikasih keringanan sama Allah. Itu keluar di antara jempol dan telunjuknya air. Jadi dia hari Senin dikasih keringanan sama Allah. Dia bisa nyedot air di sini. Kenapa dikasih hal tersebut padahal dia di neraka? Jawabannya karena Allah tidak akan pernah melupakan manusia yang pernah bahagia atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kondisinya orang kafir. Makanya seorang ulama ahli hadis mengatakan, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata fil yawmil ithnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abd alladhi tula 'umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Beliau ulama ahli hadis sampai mengatakan, apabila ini seorang kafir, dia merasa gembira dan senang atas lahirnya Nabi, sementara dia nggak tahu siapa itu yang dilahirkan, sementara dia tidak beriman kepada yang dilahirkan. Sedangkan orang ini sudah distempel sama Allah, dhammuhu bitabbat yadah. Dalam Al-Quran sudah jelas bagaimana dia ahli nerakanya Allah. Lam yansa anhu khaliquhu abada. Ternyata rasa gembiranya seorang Abu Lahab itu tidak dilupakan oleh Allah karena dia gembira atas kelahiran kekasih Allah. Kekasih Allah, kekasihnya Allah, para jamaah. Ceritanya tadi disampaikan 100% benar. Jadi Sayyidatuna Aminah ini lagi ngelahirin, yang jadi dukun beranaknya 2 orang yang bantuin. Satu Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Yang kedua Thuwaibah. Keluar itu bayi dalam kondisi bersih suci. Thuwaibah lari karena Abu Lahab ini saudaraan sama sama ayahnya Nabi Muhammad. Dikabari, wahai Abu Lahab, saudarimu Aminah telah melahirkan putrinya laki-laki. Maka Abu Lahab itu merasa gembira. Diekspresikan kegembiraannya Abu Lahab dengan dimerdekakannya Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah ini budak amat, dimerdekakan akhirnya. Thuwaibah, engkau merdeka. Kenapa bisa aku merdeka? Karena engkau membawa kabar gembira, saudariku Aminah telah melahirkan. Besar Nabi Muhammad, Abu Lahab gak beriman. Besar Nabi Muhammad, Abu Lahab jadi musuhnya. Sampai-sampai bukan Abu Lahab doang, wamra'atuhu hammalatal hatab. Ternyata bukan cuma Abu Lahab, istrinya saja, para jamaah, kalau pagi-pagi bawa duri di tempat gelap ditaruhin tempat Nabi Muhammad lewat. Jadi biar Nabi Muhammad berangkat sholat subuh nginjak duri, Nabi Muhammad akhirnya sakit-sakitan. Namun Allah menjaga sang kekasih. Duri yang diinjak oleh Nabi Muhammad bukan melukai, justru lembut, lebih lembut daripada sutra. Hammalatul hatab. Bapak-bapak tahu matinya Abu Lahab bagaimana? Abu Lahab matinya tahu?
Abu Lahab itu matinya sampai membusuk tubuhnya di alam dunia, sampai anak-anaknya pun nguburinnya, tidak berani dekat, dari jarak jauh pakai kayu dia sodor-sodorkan. Tapi ekspresi kegembiraannya tidak dilupakan sama Allah. Kata ulama ahli hadis, terutama Al-Imam Al-Iraqi, beliau sampaikan itu orang kafir seperti itu. Bagaimana dengan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad? Dia cinta kepada Nabi Muhammad dan dia gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tema di sini lain. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ada tulisan begitu? Karena hanya orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merayakan peringatan Maulid Nabi. Sumbernya dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Maulid, ya, hanya ekspresinya berbeda, syukur caranya berbeda. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an saumihi yaumal itsnain, dari puasanya Nabi Muhammad hari Senin, fa ajaba bi qaulih fihi wulidtu. Saat Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, di hari Senin ini aku dilahirkan. Di hari Senin ini aku dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad hanya mengekspresikan syukur dan bahagianya dengan puasa. Makanya Anda mau maulid Nabi, nggak perlu ngumpul begini sebenarnya. Anda tiap minggu ngaji, niatin maulid Nabi, itu sudah menjadi maulid Nabi. Namun kita membuat momen yang beda setiap setahun sekali. Itu bukan karena adat, itu karena kita ingin menjadikan Nabi Muhammad seperti apa yang sudah ditentukan oleh Allah, bahwa Nabi Muhammad manusia agung, manusia mulia, manusia yang beda daripada yang lain. Kalau lahirnya saja dianggap biasa, maka akan sejajar Nabi Muhammad dengan kita. Anak-anak kecil nih kalau nggak kenal maulid Nabi, mereka kenal Nabi biasa aja sudah. Harinya aja nggak istimewa, padahal kita pengikutnya. Hari kelahiran Nabi kita anggap biasa. Bagaimana kejadiannya para jamaah? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Taurat. Coba Anda tengok dalam riwayat Ka'ab bin Akhbar. Dalam riwayat Ka'ab bin Akhbar, beliau sampaikan, allamani abi at-Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Ini Ka'ab bin Akhbar punya bapak namanya Akhbar. Akhbar ini ngajarin putranya ini Ka'ab Taurat, kitab Taurat, Taurat asli diajarin. Giliran di lembaran pertengahan 3 lembar itu dilipetin, gak diajarin. 3 lembar dilipet, lewat lagi, selesai Taurat, baca lagi dari awal, terus setiap hari. Bagaimana Ka'ab ini dididik kitab Taurat, namun 3 lembar selalu dilipet. Ini ada apa? Muncul rasa penasaran di Ka'ab bin Akhbar. Ada apa nih kok 3 lembar nih nggak diajarin ke saya? Ada apa sih ini? Tuh. Ini modelnya kayak ada satu kiai daerah Sukabumi ngajar kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Itu setiap kali di halaman 168 itu dilipetin, nggak diajarin. Ada satu muridnya ngomong ke saya, Ustadz pernah ngaji nggak Bughiyatul Mustarsyidin? Saya jawab, itu kitab dari kecil saya sudah ngaji. Loh Ustadz, kok guru saya ada 1 lembar dilipat nggak pernah diajarin, itu halaman 100 sekian kayaknya. Iya. Loh kenapa Ustadz? Karena dia malu ngajarinnya. Loh kok malu? Kenapa malu Ustadz? Karena dia pecandu berat rokok. Di situ membahas bagaimana bahayanya rokok dan bisa menyebabkan su'ul khotimah. Kena tuh. Tapi di sini mah alhamdulillah nggak ada yang ngerokok. Ini buktinya nggak ada asap. Nggak ada sini mah. Mana yang ngerokok, mana nggak ada. Nggak ada sini mah. Oh liatin, nggak ada. Nggak ada. Saya ditanya, Ustadz bahaya mana corona sama rokok? Saya jawab bahaya rokok daripada corona. Demi Allah, tanya dokter semuanya. Bahaya mana rokok sama corona? Tanya. Bahayaan rokok nyata jelas, lewatnya semeringir.
Bahkan saya pernah jadi korban 7 hari dirawat di rumah sakit gara-gara asap rokok. Saya pernah. 2 lembar nggak diajarin, ternyata ada bab rokok di situ. Hati-hati loh bapak-bapak. Nih ujung-ujungnya, wah, Ustadz Muhi udah nyinggung rokok. Sudahlah Ustadz Muhi, nanti nggak usah diundang lagi lah. Ini kok ngebahas hobi kita sih? Gimana ceritanya sih? Ya, saya pernah cerita Pak Dede ke santri. Itu orang kalau masuk sorga, Pak RW mana Pak RW? Pak RW pengen masuk sorga nggak? Nggak nanya, pengen nggak? Pengen? Sama berarti. Ya sama. Bapak-bapak pengen masuk surga nggak? Oh sama. Ibu-ibu pengen nggak? Oh sama ternyata. Berarti kita sama-sama pengen masuk surga. Itu di surga bapak-bapak. Orang kalau masuk surga itu mau minta apapun sama Allah dikasih. Minta apa dikasih sama Allah. Ada yang nanya jamaah kita, Ustadz kalau di surga minta rokok dikasih enggak? Ini pecandu berat. Saya jawab dengan gamblang, singkat, padat. Saya bilang orang kalau masuk surga apapun dikasih, termasuk rokok, pasti akan dikasih sama Allah. Tapi setelah Allah kasih, pasti Allah ngomong, hei nak, rokok di surga, kamu itu kalau mau ngerokok pakai api di surga nggak ada. Ada juga api di mana? Di neraka. Lu pindah dulu ngerokok ke sana. Kira-kira mau pindah dulu nggak nih? Hah? Ujungnya jadi bab ke situ sih, kenapa sih? Ya sudahlah bapak-bapak, itu mah beda pendapat aja. Kalau saya memang pribadi, saya bermadhab Syafi'i, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari bayi saya belajar ilmu madhab Syafi'i, madhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam dunia. Dan saya menyatakan rokok haram. Kalau Anda menyatakan rokok makruh, yuk kita sama-sama jangan berantem. Kalau bapak-bapak lagi ke tempat saya, jangan ngerokok, hormati saya. Saat saya ke tempat bapak-bapak jangan merokok juga, hormati saya. Kan saya nggak ngerokok. Ya. Baik bapak-bapak, balik lagi. Itu sedikit cerita kejadian ada orang ternyata ngikuti juga, ngumpet-ngumpetin. Karena di situ berbahaya Pak Yusron. Ada hadis Nabi di situ, riwayat Abu Hurairah. Serem itu. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, Abu Hurairah, itu pohon kamu tahu? Enggak ya. Itu pohon, nanti ada umatku yang menghisap daunnya. Mereka ngaku umatku. Demi Allah, aku tidak akan ngaku mereka umatku. Di kitab itu dijelasin begitu. Tapi kalau ngaji, lipetin tolong. Jangan dikaji. Kalau dikaji, bapak-bapak bisa pusing nanti. Rokok udah demen lagi nih. Ini hadisnya kacau lagi nih. Gimana ceritanya? Masya Allah. Makanya bapak-bapak dari sekarang niatin berhenti ngerokok. Ada yang masih ngerokok, tapi saya lihat tuh nggak ada yang ngerokok. Alhamdulillah nggak ada. Insya Allah ahli surga semuanya. Jangan sampai dipindahin ke seberang. Jangan sampai dipindahin ke seberang tuh. Saya lanjut. Jadi Ka'ab bin Akhbar ini penasaran, ini dilipetin ada apa? Kata Ka'ab bin Akhbar, falamma mata abi, saat ayahandaku meninggal, fatahtuhu, aku buka itu 3 lembaran. Fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam yaqussu sa'rahu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli shiddatin wa rakha yasuffuna fi salatihim kasufufihim fil qital qulubuhum masahifuhum yahmaduna Allah ta'ala ala kulli shiddatin wa rakha. Itu ternyata Ka'ab bin Akhbar kaget. Borang dibuka itu Taurat 3 lembar, murni 3 lembar itu cerita bagaimana Nabi besar Muhammad SAW. Dan ulama ahli hadis mengatakan itu kalau bahasa orang Indonesia itu kitab maulid namanya. Karena artinya maulid apa? Cerita Nabi Muhammad, syama'il Nabi Muhammad. Seperti yang Pak Dede tadi ceritakan, ada surah gambaran Nabi Muhammad. Tapi kalau gambaran nggak dituntut ngikutin, bisa ikuti, nggak bisa jangan dipaksain.
Jangan, surahnya jangan. Nabi Muhammad hidungnya mancung, bapak-bapak hidungnya apa? Jangan dipaksain dioperasi plastik pengen kayak Nabi Muhammad, jangan. Nabi Muhammad punya jenggot, ada nggak punya? Kalau punya biarin, tapi kalau nggak punya jangan dipaksain. Ujung-ujungnya 1 lembar aja gitu. Jangan dipaksain. Ini surah. Yang terpenting adalah sirah, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad. Tadi udah dijelasin panjang lebar dalam mukaddimahnya. Yang ketiga sarirah, bagaimana batinnya Nabi Muhammad, bagaimana keyakinan Nabi Muhammad. Coba bapak-bapak tengok. Itu kalau bahasa orang Cibinong itu Maulid Nabi namanya, ada di Taurat tuh. Kenapa? Karena maksud Maulid Nabi adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu tentang sejarah Nabi Muhammad yang menjadikan kita lebih yakin bahwa dialah makhluk termulia di sisi Allah, dan kita menjadi yakin dengan melihat akhlak budi pekerti yang baik melalui cerita-cerita beliau. Makanya Anda harus ngaku salah kalau Anda punya maulid ngundang kiai malah cerita nyanyi dangdut, cerita yang jorok-jorok, cerita yang vulgar, porno. Demi Allah, maulid Nabi itu adalah hal yang mengundang laknat dari Allah. Hati-hati. Sampai Nabi mengatakan, Pak RW, Nabi yang bilang al-badza mal'un, orang yang ngomong jorok dilaknat sama Allah. Yang ngomong jorok dilaknat sama Allah. Anehnya kiai ngomong di mimbar jorok, sementara dia tahu bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya para jamaah, tolong tegur saya kalau saya salah ngomong ke arah-arah jorok. Tolong tegur saya, beres ngaji tegur saya. Saya ridha demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya balik lagi para jamaah, saya mau menyampaikan satu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, beliau menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi SAW yang dilakukan setiap semusim sekali itu mujarab mengundang aman dari Allah. Aman dari apa? Aman dari mati su'ul khotimah. Makanya peringatan Maulid Nabi bukan hal sembarangan. Ini berkaitan dengan akidah. Coba lihat di belakang, menguatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan, Ustadz katanya peringatan Maulid Nabi itu diawali didirikan oleh Syiah. Aduh, ngaji lagi. Suruh sini nyimrung, suruh sini ngaji. Bapak-bapak tahu nggak Pak? Para ulama dulu di kalangan tabi'in berijtihad. Mereka bagaimana mencari tahu agar umat Islam tidak jauh dari Nabi Muhammad, karena semakin hari mereka semakin tidak tahu tentang Nabi Muhammad. Kalau dibiarkan begitu saja umat polos tentang Nabi Muhammad. Akhirnya didirikanlah acara maulid yang biasanya pribadi masing-masing. Mereka bahagia, mereka bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Akhirnya diinisiatifkan, dikumpulkan barang-barang, dan di majlis itulah kesempatan ulama menyampaikan sejarah Nabi Muhammad sedemikian jelasnya sehingga tidak ada yang bangkit dari majlis itu kecuali mereka merasa tak yakin dan seakan-akan mereka pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi nambah tahu. Makanya dulu pemerintah sampai mengeluarkan ratusan dinar, kalau sekarang tuh miliaran. Kiai dibagi, masyarakat dibagi. Pemerintah tuh begitu. Pemerintah tuh begitu. Pemerintahan RW berapa miliar nih dikeluarin nih. Pemerintah RW bukan mikirin dana, ini mikirin besok ditegur nih sama kelurahan nih. Bilangin aja ini 50% gitu aja. 50% ini kalau nggak ada COVID ini bisa sampai lapangan sono. Ada COVID akhirnya 50%, udah aja. Pokoknya 50% aja. Hadirnya full, bilang aja 50%, karena kalau enggak sampai sono gitu aja. Pokoknya apapun 50%, segini ini 50% sudah. Jangan takut, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah sedih, jangan pernah takut, Allah bersama kita. Ya. Kembali hal yang terakhir tentang ini mau saya sampaikan. Bapak-bapak
sebelum saya lanjut saya mau nanya dulu nih. Mohon maaf. Nabi Muhammad kita ayahnya siapa? Namanya siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Pamannya Nabi Muhammad yang ngerawat Nabi Muhammad siapa? Abi Thalib. Jadi gini para jamaah, jadi begini para jamaah, masker, siapin masker para jamaah. Tahu kenapa Pak RW saya pegang masker? Sekarang lagi tren masalah cadar. Cadar diidentikan ini radikal, diidentikan begini, diidentikan begini. Aduh, itu orang benar-benar ngajinya cetek semua. Saya kasih terang dulu bapak-bapak, mohon maaf nih. Mohon maaf. Cadar itu pakaian. Pakaian itu tidak bisa diidentikan satu kelompok, satu golongan, nggak bisa. Cadar itu pada dasarnya adalah pakaian yang bisa dibuang begitu saja dan diganti dengan yang lain. Artinya yang menjadi pembahasan inti bukan pakai cadar, tapi masalahnya perempuan wajib nggak nutupin mukanya. Itu nanti nutupinnya nggak perlu pakai cadar, pakai kresek ke, pakai bongsang ke boleh, pakai kertas nasi, pakai daun boleh. Hanya yang jadi permasalahan intinya nutupin wajah perempuan itu wajib apa kagak di luar. Jawabannya Imam Syafi'i mengatakan wajib. Makanya saya di pesantren, istri saya, santri saya, perempuan semuanya pakai cadar. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i mewajibkan menutup wajah, dan kebetulan penutup itu cadar, jadi pakainya cadar. Nggak bisa diidentikan radikal atau semacamnya, Syiah atau Wahabi, nggak bisa, itu pakaian. Madhab Abu Hanifah yang diikuti oleh mayoritas kiai kita di Indonesia, mereka mengikuti madhab Hanafi. Makanya ibu-ibu tuh yang di luar tuh segunuk begitu tuh 50% itu. Dengerin ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada yang pakai cadar berarti ngikutin madhab Syafi'i. Ibu-ibu ada yang enggak pakai cadar berarti ngikuti madhabnya Hanafi. Ibu-ibu pakai masker berarti ngikuti madhabnya Jokowi. Ngepas. Maksudnya madhab itu pemikiran, dan kebetulan masker ada di kepemimpinan Bapak Presiden kita Pak Insinyur Joko Widodo. Jadi madhab Jokowi. Ya, paham gak ibu-ibu? Masya Allah. Jadi mending pakai cadar apa masker? Ibu-ibu nggak bisa jawab. Tuh, dengerin. Pakai masker apa katanya? Mewakili. Iya, madhabnya Pak Presiden. Alhamdulillah. Intinya ibu-ibu tuh pakai masker mah cakep-cakep, kelihatan matanya doang. Ya Bu ya. Cuman bedanya kalau cadar bahannya bagus, kalau masker bahannya agak jelek. Bedanya gitu. Ya wajar lah, 1000 perak segede gini. Kalau cadar sampai 250.000 satu, ya wajar. Makanya adem. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang pakai cadar, yang nggak pakai, jangan bentrok, jangan saling haok, jangan saling musuh-musuhan, karena yang jadi permasalahan bukan cadar, tapi pemahaman dan bagaimana kelakuan mereka. Ya, kemarin ada film, saya sangat nggak setuju dan saya tidak mau komentar. Film itu tidak setuju. Nasionalisme, PS, radikalisme, di situ dicontohkan yang nggak pakai cadar sama yang pakai cadar, itu termasuk kebodohan umat di akhir zaman, membuat hal-hal seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira kalau gini kan jelas enak bapak-bapak. Baik. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi ke yang tadi, yang terakhir. Tadi teh cerita apa, Pak Dede? Loh, tadi cerita apa yang terakhir? Perjalanan Nabi sampai mana tadi?
Tadi sampai mana? Ibu-ibu tadi sampai mana, Bu? Ibu-ibu sampai mikirin, Ustadz kok saya dikatain madhab Jokowi sih Ustadz. Itu dalam bab pakai cadar, nggak apa-apa, nggak dosa. Wong itu mah pakai cadar doang. Ibu-ibu, tadi saya sampai menanyakan siapa kakeknya Rasulullah. Jawabannya Abdul Muttalib. Pamannya Nabi siapa namanya? Abu Thalib. Perhatikan. Ada cerita yang sangat menarik di sini, Bapak-bapak. Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi, ngurus Nabi Muhammad dari bayi sudah. Artinya dari usia 4 tahun diurus sama Abdul Muttalib. Akhirnya para jamaah, Abdul Muttalib ini titip pesan ke Abi Thalib. Anaknya berarti. Abi Thalib, aku titip pesan, kalau aku meninggal dunia karena aku sudah sakit-sakitan begini, tolong engkau yang ngurus Muhammad. Engkau yang ngurus Muhammad kecil ini. Abi Thalib karena anak soleh ngomong, Pak, ke abahnya, Bah, kenapa? Jangan ngomong begitu. Abah insya Allah panjang umur. Tuh, anak soleh begitu. Kalau anak kurang ajar kan bapaknya, nak sini nak, bapak kayaknya mau meninggal nak, tuh. Anaknya langsung ngomong, kapan Pak, cepetan nak tuh. Warisannya belum kelar. Kurang ajar benar. Bah, jangan ngomong begitu, abah panjang umur. Kata Abdul Muttalib, iya, tapi aku sudah merasa lain dan aku titipkan Muhammad kecil untuk engkau rawat. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana senangnya Abu Thalib, padahal beliau manusia paling fakir di Mekah, namun beliau senang. Kenapa? Karena ada sambungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Thalib cerita. Abu Thalib cerita pada dia. Kata Abu Thalib, kalau ada makanan cukup untuk satu orang, kemudian disantap berlima dengan Nabi Muhammad, maka lima-limanya ngerasa kenyang. Padahal porsinya cukup satu orang. Saat dimakan bersama Nabi Muhammad oleh 5 orang, mereka semua merasakan kenyang. Justru kalau ada makanan cukup untuk 4 porsi, dimakan berempat tanpa Nabi Muhammad, mereka masih merasa lapar. Artinya apa? Ada keberkahan yang tersimpan dari dirinya Nabi Muhammad SAW. Dan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak akan pernah seseorang cinta dan mabuk kepayang terhadap Nabi Muhammad kecuali mereka akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Makanya para jamaah, mohon maaf, ada satu prinsip dalam cinta. Dikatakan prinsip itu mahabbatuka lisyai'i yu'mi wa yusimmu. Cintanya kamu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli. Orang kalau sudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, orang mau ngomong apa udah nggak peduli sudah. Bin'ah tuh maulid Nabi, bodoh amat ah. Kenapa bodoh amat? Karena orang yang sudah mabuk kepayang tidak akan pernah bisa berubah dalam cintanya. Dan sebagian daripada cinta terhadap Nabi Muhammad, bagaimana kita mengenang hari kelahirannya sang kekasih. Dan mengenang itu otomatis dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan syariat Allah. Contoh di sini, apa mengenangnya? Dengan i'tikaf di masjid. Saya tanya, i'tikaf di masjid diizinkan gak sama Allah? Diperintahkan gak sama Allah? Diperintahkan. Kemudian i'tikaf selebihnya apa lagi? Sedekah. Selebihnya apa lagi? Ngaji. Selebihnya apa lagi? Silaturahmi. Udah. Ini dalamnya maulid Nabi, coba rincikan nih. Cuman kalau kita ngomongnya kepanjangan, iktikaf yuk di masjid, sekalian kita silaturahmi dan kita sedekah, kemudian kita ngaji tentang Nabi, kita cerita tentang Nabi, yuk ngumpul bareng-bareng. Ini ngajaknya lama. Dibungkus biar gampang. Yuk maulid Nabi, gampang nggak ngomongnya? Gampang nggak? Pak RW, kalau Pak RW ditawarin martabak sama tukang dagang, gaya nawarnya begini, Pak, silahkan Pak, tepung pakai blue band, diaduk-aduk, pakai gula, dikocok-kocok, kemudian goreng, taburin gula, pakai kacang apa pakai coklat. Kira-kira nawarnya kesel begitu, berangkat nggak?
Orang dagang apa sih? Pak, monggo Pak, terigunya Pak dikocok-kocok, diaduk-aduk. Ngapain terigu dikocok-kocok, diaduk-aduk? Sampai dijentrein satu-satunya. Akhirnya dibungkus pakai satu kata, Pak, martabaknya Pak. Oh, udah treng di sini. Berarti terigu pakai telur, mentega, begini diadukin, jadilah satu kata martabak. Makanya para jamaah, kalau bungkusannya memang tidak boleh, tahun depan ganti, jangan maulidan, udah aja syukuran, pengajian, ganti sudah. Karena pada dasarnya saat manusia menjalankan syariat Allah dan mereka menyebutkan nama-nama Rasulullah, maka hakikatnya mereka sedang maulid Nabi. Artinya maulid Nabi, mereka sedang bergembira bagaimana syariat datang melalui manusia tercinta di sisi Allah. Makanya mudah-mudahan maulid kita diterima sama Allah, amin. Dan apa yang dibungkusin, dikorbanin semuanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan hartanya, mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dari saya mengenai muqaddimah Pak Dede yang tadi luar biasa. Ada satu bait syair, tolong bapak-bapak kalau bisa dihafal. Bait syair. Coba bapak-bapak ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Faza kalbu ashabil kahfi wa kaifa lam yafuz bihubbin nabi. Ada yang hafal? Ini umroh loh hadiahnya. Umroh loh hadiahnya. Pada dia ada kan tiketnya umroh? Ibu-ibu, syairannya coba disimak. Karena beres ini saya mau langsung ke muqaddimah yang kedua. Selepas itu kita tutup doa. Kata syair mengatakan, faza, telah bahagia, kalbu ashabil kahfi, anjingnya 7 pemuda penghuni goa. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu buka Al-Quran, ada surat Al-Kahfi. Di dalam surat itu ada salah satu cerita tentang 7 pemuda. Goanya berada di Yordan. Sampai detik ini itu goa masih dijaga, dijadikan cagar budaya di Yordan. Dan goa itu dijadikan tempat orang berjuta-juta datang ke situ setiap tahunnya. Dalam masa kurun itu ada. Artinya gua itu masih ada. Kalau bapak-bapak ke sana, bilang sama saya, nanti bareng saya. Itu diajak ke laut mati, di situ enak berenang, sampai ke tengah juga ngambang aja. Enak di sana, di Yordan. 7 pemuda itu dikejar-kejar mau dibunuh gara-gara dia punya iman. Beda dengan iman rajanya. Akhirnya dia lari, ada anjing ikut. Anjing ini cinta ke Ashabul Kahfi, sampai di goa dia jaga. Kenapa anjing yang ikut? Karena anjing punya kelebihan bisa tidur matanya sebelah-sebelah. Jadi anjing itu bisa tidur, yang kanan dulu tidur sampai ngorok, yang kiri jaga. Nanti udah kenyang baru pindah. Bapak-bapak tahu nggak? Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah menyebutkan 11 binatang masuk surga. Di antaranya adalah anjing Ashabul Kahfi. Urusan masalah anjing ini masuk surga nanti, apakah bentuk anjing ataukah dirubah oleh Allah bentuknya, itu urusan perbedaan pendapat dalam ulama, dan itu kita bisa saksikan nanti di akhirat. Tapi yang menjadi kepastiannya, yang tidak ada perbedaan pendapat adalah anjing itu masuk surga. Kalau bapak ibu bertanya, gara-gara apa anjing itu masuk surga? Jawabannya cuma satu, gara-gara dia cinta kepada 7 pemuda. Makanya kata syair, wa kaifa bihubbin nabi. Bagaimana kalau ada manusia punya akal, punya otak, punya iman, di hadapannya Quran, di hadapannya masjid, dia punya cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat Anda? Anjing saja begitu cinta sama 7 pemuda. Bagaimana dengan kita yang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, cek sholat Anda reject semua.
Zakat kita mungkin reject, sedekah kita mungkin reject. Artinya kita harapan kecil dari situ. Yang besar harapan kita dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai kita punya harapan dari cinta kita kepada Rasulullah? Nabi yang mengatakan, kata Nabi, yuhsyarun nasu ma'aman ahab, dikumpulkannya manusia dengan orang-orang yang mereka cintai. Pada saat kita mencintai Nabi Muhammad, maka sempurnalah iman kita. Di awal Sahih Bukhari, saya masih teringat dan terngiang di sini dari kecil saya belajar. Di Sahih Bukhari begitu jelas, di dalam bab yang keempat, di situ ada satu bab dijudulkan oleh Imam Bukhari, Babu Hubbin Nabi Minal Iman. Ini bab bercerita tentang cinta Nabi sebagian daripada imannya seseorang. Makanya akidah yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang memiliki dasar cinta kepada Nabi Muhammad, dan kecintaan itu diekspresikan dengan musiman maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan kagok-kagok, jangan repot-repot. Imam Hasan Al-Basri, pada ini Imam Hasan Al-Basri bukan ulama kemarin sore. Imam Hasan Al-Basri ini gurunya sahabat semua. Imam Hasan Al-Basri gurunya sahabat semua. Imam Hasan Al-Basri ditanya, Imam Hasan, kalau ada orang bergembira atas lahir Nabi, kemudian mereka bersedekah, bagaimana pendapatmu? Kata Imam Hasan Al-Basri, andaikan seseorang berinfak 1 dirham untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah catat 1 dirhamnya seakan-akan dia bersedekah emas segede gunung Uhud. 1 dirham itu 4 gram perak, ibu-ibu. 1 gram perak itu 25.000 kali 4 jadi berapa? Berarti kalau anda sedekah 100.000 untuk kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad, seakan-akan bersedekah emas segede gunung Uhud. Besar nggak pahalanya? Makanya jangan kagok-kagok maulid Nabi. Ini maulid Nabi, Masya Allah. Tuh ada makanan tuh, bawa semuanya, bawa pulang. Walaupun, oh ini Ustadz milik saya, bawa. Karena saat makanan itu di rumah, belum tentu ada keberkahannya. Tidak mendengar sejarah Nabi, tidak ada cucuran rahmat dengan hujan rahmat daripada zikrun Nabi, disebutkannya Nabi. Saat ini sudah berkumpul, akhirnya rahmat bercucuran. Tuh makanan, ayo makan semuanya. Ustadz kebanyakan nih beseknya, Ustadz gimana? Nggak usah khawatir, Ustadz Muhi santrinya banyak. Jadi ke situ ujungnya. Aduh, ini hari Minggu lagi, hari Ahad di pesantren gorol, pulang dikasih besek. Oh mantap semua, besek maulid lagi. Masya Allah. Aduh, bapak-bapak sudahlah. Insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang kelak bertemu dan berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi, tadi Pak RW kita, ini Pak RW sama Pak DKM ini sinergi kalau saya amati nih. Enggak, mohon maaf. Kenapa saya bilang sinergi? Karena Pak DKM ngomongin maulidnya, Pak RW ngomongin ngajinya. Ini ngaji sama maulid ini ikatan yang nggak bisa dilepaskan. Ada orang maulidan tiap tahun, ngaji tiap minggu nggak mau, itu kurang ajar namanya. Maulid tiap tahun paling depan sudah. Oh sudah. Ngaji mingguan nggak nongol-nongol. Makanya ini cakep sudah. Dan saya yakin nih, mohon maaf Pak DKM, tolong jawab yang jujur. Pak RW jujur. Tidak ada dusta di antara kita. Tolong jawab yang jujur. Ini sambutan ada kongkolingkong dulu nggak? Pak Dede ada kongkolingkong nggak di sambutan? Baru ketemu di sini. Mungkin sebelumnya kali Pak Dede. Pokoknya Pak Dede sambutannya maulid, aneh sambutannya ilmu. Kita bareng-bareng giring. Begitu nggak ini? Kongkolingkong nggak nih? Ini jawabannya mudah-mudahan jujur. Ini kalau bener-bener nggak kongkolingkong, ini benar-benar Allah tahu penyakit orang sini senang maulid tapi ngaji mingguan kurang senang. Sehingga Allah menggerakkan dua manusia ini sambutannya begitu, dan Allah gerakin saya kok ngomongnya ke arah sini. Dan saya yakin lisan saya ini adalah ciptaan Allah. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Pak RW kita tadi nyampein bagaimana pentingnya ilmu. Mohon maaf,
Tolong dicatat Pak RW, jangan sampai lupa nanti. Bu, iman manusia, iman manusia itu akan meningkat, tidak akan pernah merosot dengan 3 perkara. Kalau ngomongin imun saya nggak tahu lah, cuman kemarin sih dengar kalau imun mah banyakin makan jeruk katanya, kalau nggak salah ya, banyak makan jeruk. Kalau bapak-bapak sih imun, jeruk juga kurang mempan sebenarnya. Yang ningkatin imun mah rokok sama kopi kayaknya, mau goreng pisang kayaknya. Hah? Bapak-bapak punten, iman manusia akan terus meningkat dengan 3 perkara. Ini 3 harus kita punya. Pertama, al-mujahadah. Bagaimana Anda mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau habis sholat 5 waktu, salam jangan langsung ngiprit ngacir. Duduk dulu, baca zikir, baca istighfar, baca doa, minta sama Allah, minta karena kebutuhan kita banyak. Dan Nabi Muhammad mengatakan sebagian doa yang mustajab adalah doa kita selesai sholat 5 waktu. Ayo duduk dulu, jangan langsung ngiprit sudah. Kayak nggak punya kebutuhan sama Allah. Malam ada waktu baca sholawat, baca zikir, perbanyak. Jangan banyak bicara, jangan banyak berdebat. Jangan ambil tasbih, balik duduk di kursi, beli kursi goyang tuh pada yang begitu. Tapi jangan kenceng, jumpalik ke belakang repot. Duduk ini mas. Kalau sholawatnya kayak tadi enak tuh. Ya Nabi salam alaika. Naik kursi goyang. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sambil di kursi goyang malam-malam. Itu Pak, coba tes. Ya Nabi, pasti bapak-bapak nggak akan ngerasa air mata tiba-tiba netes. Prosot, tiba-tiba netes. Ya Allah, ini air mata apa? Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gatratu dima'in, setetes air matamu karena takut kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu setetes itu lebih baik di sisi Allah ketimbang ibadahmu 1 tahun. Coba sambil duduk tuh baca Quran. Gitu duduk. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ingat hari kiamat. Yas'alunaka 'anir ruh. Ingat nyawa. Ayo. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingat bagaimana manusia dilupakan oleh harta anak-anak sampai mereka mati baru hobinya itu beres. Ingat. Wailul likulli humazatin lumazah. Itu ibu-ibu yang harus dibanyakin. Neraka, kehancuran bagi orang-orang yang humazatil lumazah. Humazah cerita orang lain, lumazah memfitnah orang lain. Hati-hati. Baca ibu-ibu, giliran besok mau cerita orang lain baca itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Berhenti akhirnya. Masya Allah. Yang kedua Pak RW, cepetan. Ini keburu siang nih. Nasi keburu basi nih. Enggak nih? Ustadz, nasi mah nggak basi. Bentaran lagi juga kita bongkar. Ibu-ibu bentaran lagi. Saya masih lama. Ini nasinya buat santri lagi. Masya Allah. Ke situ lagi ujungnya. Tapi saya ngomongnya ke Pak RW. Karena kalau Pak RW ngomong krek, beres semuanya. Pak RW, ini masjid Masya Allah Pak RW.
Bapak-bapak, masjid seperti ini adalah masjid yang menyebabkan hati orang tuh tenang. Anda kalau ke pesantren, lihat masjid saya. Masjid saya, artinya masjid di pesantren saya. Lihat, persis begini catnya, putih semuanya. Kenapa? Karena putih itu lambang bagaimana sucinya masjid. Jangan dicampur adukan warna-warni di masjid yang aneh-aneh. Apalagi warna merah, warna kuning, warna hijau, hijau yang gak jelas. Jangan. Masjid tempat ibadah sudah. Top ini benar-benar. Hanya sayang pada Dede itu itunya doang satu. Tuh kayunya. Kenapa nempel di situ? Harusnya nempelnya di tiang masjid saya. Aduh, gimana sih? Ini orang sini diam-diaman bikin perkara baik nih, nyimpen aja di tiang masjid saya, nggak ada yang nyimpen. Ceritanya gimana? Taruh Quran, taruh apa? Kenapa? Ini Pak RW langsung ngelirik, berapa tiang sih di masjidnya? Oh, berapa tiang sih di masjid Ustadz Boy? Oh, ane jabanin minggu depan. Wah, amin nih. Masya Allah. Kalau orang Aceh lain, bapak-bapak. Bu, matanya lain, tuh lihatin. Mukanya boleh Jawa, tapi hatinya Aceh. Orang Aceh mah lain. Baik. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesuatu yang menyebabkan iman kita meningkat semakin hari terus meningkat dan terus bersinar apa? Yang kedua adalah kathratut tafakkur fi makhluqatillah, memperbanyak tafakur di dalam ciptaan-ciptaan Allah. Ayo banyakin tafakur. Orang berpikir, Ustadz saya kalau tafakur itu pengen ke Jogja di laut. Ah, bujuk buneng. Tafakur itu bukan pergi ke Jogja, bukan pergi ke Bali, bukan pergi ke pelabuhan. Tafakur itu cukup Anda duduk di rumah, bayangkan diri Anda, karena diri Anda ini adalah makhluk dari di antara makhluk-makhluknya Allah. Anda pikirkan punya diri. Ustadz, kok saya tuh kenapa ya banyak maksiat, banyak dosa? Ya Allah. Padahal saya dikasih mata, ini kalau mata sampai nggak bisa ngelihat, katarak namanya, gimana perasaannya? Terus tafakurkan. Jadi jangan pernah jadi dalil main ke Bali, judulnya tafakur alam. Kemana? Ke Bali, ngapain? Tafakur alam. Tafakur di dalam makhluknya Allah, itu menambah iman. Akhirnya lihat cewek-cewek seksi dipandang. Cakep amat tuh orang. Pak Dede negor, Pak. Jangan liatin perempuan, itu kan bukan mahram. Pak Dede sok tahu. Ini perempuan makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Saya lagi tafakur dalam makhluknya Allah. Jangan diganggu. Tafakurnya jalurnya haram. Jangan para jamaah. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, memperbanyak tafakur, nggak perlu pakai modal, nggak perlu kemana-mana, cukup Anda diam di rumah, tafakurkan diri Anda sendiri. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang mengetahui hakikat dirinya, dia sudah mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, iman semakin meningkat dengan apa? Iman semakin meningkat dengan cara tawaturi sama'il ilmi, terus-terusan belajar ilmu. Sebagaimana Anda terus-terusan makan gak henti-henti, ilmu pun sama. Sebagaimana Anda menjaga makanan, jangan sampai yang kolesterol, jangan sampai yang mengandung ABCD, sama ilmu pun mesti diperhatikan. Jangan sampai ilmu yang membawa kebencian, jangan sampai ilmu yang membawa hasud, jangan sampai ilmu yang membawa perpecahan. Jangan, cari guru yang benar. Sebagaimana sumber makanan kita harus benar, ilmu lebih-lebih lagi. Karena kalau Anda salah makan, mungkin Anda ke rumah sakit diinfus, dikasih obat beres. Tapi kalau Anda salah ilmu, aduh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ilmu dinun. Ilmu itu adalah agama. Fanzuru min ayyina ta'khuduna din. Lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Hati-hati.
Kalau sudah ngajarinnya ngeklaim, wah sudah. Kayak di daerah Ciawi ada golongan ngomongnya begini. Para jamaah, kita adalah ahli surga yang sudah pasti. Tapi kalau di luar sana walaupun Islam mereka belum pasti. Kenapa belum pasti masuk surga? Karena mereka belum sealiran dengan kita. Tuh. Ujung-ujungnya repot. Apa? Para jamaah, kalau yang ingin melihat zatnya Allah, telepon saya, itu maharnya 2.500.000. 40 hari bisa melihat zatnya Allah. Emang kebun binatang ada karcisnya segala. Zatnya Allah tidak bisa dilihat oleh siapapun selama di dunia, para jamaah. Kalau ada orang ngatasnamakan Islam, mengajak untuk melihat zatnya Allah, dustalah mereka. Benar, di dalam hadis disampaikan, manidda'a ru'yatal haq faqad irtad. Orang yang mengaku melihat Allah di dunia, maka mereka orang-orang yang murtad, karena Allah tidak bisa dilihat. Makanya para jamaah, Pak RW kita nyampaikan tadi hal pokok penting adalah ayo hidupkan ilmu. Belajar ilmu. Jangan dijadikan ilmu itu sampingan. Ilmu itu kebutuhan pokok, utama, inti. Para jamaah tahu nggak? Saya punya santri, mohon maaf. Ada satu santri usianya mungkin sekitar 55 tahun. Dia masih mau belajar. Tahu kenapa dia masih mau belajar? Karena hidayahnya untuk belajar ilmu datangnya pada usia dia 50 tahun. Bapak-bapak tahu nggak Pak? Ada dulu ulama besar namanya Imam Qaffal. Imam siapa? Imam Qaffal. Qaffal itu tukang gembok, tukang dagang gembok. Kalah saing dalam perjualan gembok, akhirnya beliau ngundurin diri dan pesantren. Berangkat beliau ke rumah gurunya, dikasih kitab. Kata gurunya, "Hei Qaffal, kamu hafalkan ini, pergi sana." Itu Imam Qaffal baru ngapalin awal-awal kitab, ada tulisan, "Wa hadza mimma ikhtasartuhu." Segitu. Wa hadza mimma ikhtasartuhu. Wa hadza mimma ikhtasartuhu. Coba bapak-bapak baca. Imam Qaffal kalah. Bapak-bapak sedetik hafal, semenit hafal. Imam Qaffal dari Isya sampai subuh ngapalin segitu nggak hafal-hafal, saking bebelnya punya otak. Subuh-subuh beres sholat subuh ketiduran, ketemu tetangga nenek-nenek marah-marah. "Hei Qaffal," katanya, "kenapa kamu malam-malam teriak wa hadza mimma ikhtasartuhu wa hadza mimma ikhtasartuhu?" Imam Qaffalnya udah lupa hafalannya, nenek-nenek masih hafal. Akhirnya Imam Qaffal pulang ke gurunya, nyerah, nggak mau belajar. Guru nggak mau belajar. Kata gurunya, "Wahai Qaffal, ilmu itu Allah berikan hanya untuk orang-orang yang mau berjuang." Akhirnya Imam Qaffal kembali lagi dan berjuang lagi. Akhirnya Imam Qaffal jadi ulama besar. Sampai-sampai Imam Qaffal mengatakan, 50 tahun hidupku bodoh, tapi sisanya 40 tahun aku memiliki ilmu sehingga menjadi salah satu ulama rujukan di dalam madhab Syafi'i. Makanya para jamaah, beruntunglah orang-orang yang selalu belajar ilmu, beruntunglah orang-orang yang selalu mengingatkan untuk belajar ilmu, beruntunglah orang-orang yang bersama-sama mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Maulid Nabi diramaikan seperti ini, maka ramaikanlah mingguannya, ramaikanlah pengajian-pengajiannya, sholat berjamaahnya, karena Nabi bukan saja ingin dirayakan kelahirannya, namun Nabi berharap juga kita menjalankan daripada syariatnya. Maka oleh sebab itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tingkatkanlah kualitas keimanan kita, ketakwaan kita melalui Masjid Jami' ini. Ayo duduklah, bagi bapak-bapak khususnya, seringlah beriktikaf, punya waktu libur panjang, liburanlah di dalam masjidnya Allah, ambil Al-Quran, baca, hafalkan, duduk. Insya Allah itulah yang paling tepat untuk Anda jalani di masa-masa libur Anda selama pandemi ini, karena semakin Anda dekat
dengan Allah, semakin anda dicintai oleh Allah dan semakin anda dekat dengan surganya Allah, sehingga anda mendapatkan kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja para jamaah yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.